Pemirsa, ratusan warga bantaran Kali Ciliwung mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu dini hari. Kedatangan warga untuk memprotes rencana pembongkaran yang akan dilakukan Pemprov DKI pada Rabu pagi ini. Rabu dini hari, kediaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Komplek Pantai Mutiara Penjaringan didatangi oleh warga bantaran Kali Ciliwung. Ratusan warga yang terdiri dari 13 RT dan 4 RW ini menuntut bertemu dengan Ahok untuk membatalkan rencana pembongkaran dan membuka ruang negosiasi dengan masyarakat. Aksi warga dihadang petugas keamanan yang berjaga di pintu gerbang. Ketegangan sempat terjadi saat warga berupaya merobohkan pagar kompleks ini. Dalam aksinya, warga menolak rencana pembongkaran pemukiman di bantaran Kali Ciliwung di wilayah Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang rencananya akan digelar pada Rabu pagi ini. Penolakan ini berdasarkan perjanjian dengan Pemprov terdahulu yang mengizinkan pemukiman hanya mundur sejauh 5 meter dari bibir sungai. Dan selain itu, warga juga menuntut relokasi bagi rumah mereka yang dibongkar sesuai dengan kesepakatan awal, dan selama 1 jam akses pintu masuk kompleks ditutup warga yang berdemo. Sejumlah perwakilan kecamatan pun menemui warga untuk mendengarkan aspirasi warga ini. Usai menyampaikan aspirasinya, warga pun membubarkan diri. Pertama yang ingin kami sampaikan, itu kami tidak menolak proyek itu, tidak. Kami tidak menolak proyek itu. Kami mengusulkan konsep alternatif. Dari 13 RT itu membentuk yang namanya Forum Warga Bantaran Kali Jakarta. Konsep alternatif yang kita ajukan ke Pemda itu, satu, itu renovasi. Pemerintah melalui kecamatan itu mengumumkan akan menggusur 15 meter. Kalau 15 meter itu habis, bahkan tanah milik di belakangnya itu juga akan kecomot. Yang kedua adalah relokasi. Relokasi yang kita tuntutkan. Tetapi ini satu paket ya. Relokasi itu untuk warga yang masuk di dalam 5 meter, itu artinya tergusur habis. Relokasi itu adalah dibangunkan rusun di Jalan Cengkeh dan Kampung Bandan. Itu yang terdekat dengan wilayah yang akan digusur, karena pekerjaan mayoritas warga 80% itu adalah kurang dari 1 kilometer. Kalau dipindahkan ke Marunda, orang terancam kehilangan pekerjaan. Keinformasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Badrudin Haiti memastikan tidak ada beras plastik yang beredar di pasaran. Masyarakat pun diminta tidak khawatir. Kepastian ini disampaikan Kapolri dalam konferensi pers menanggapi isu peredaran beras plastik di Jakarta kemarin. Menurut Kapolri, hasil uji 3 laboratorium menunjukkan hasil negatif. Sebelumnya, hasil uji lab PT Sukovindo sempat menunjukkan ada kandungan plastik dalam beras yang beredar di Bekasi. Namun diperkirakan hasil itu tidak disertai perbandingan dengan material plastik atau alat penguji terpapar materi lain. Atas laporan ini, kepolisian akan terus berdiskusi dengan PT Sukovindo dan juga pelapor Dewi Septiani. Pemeriksaan yang di laboratorium forensik, kemudian laboratorium BPOM, laboratorium di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian itu negatif. Tidak ada unsur plastik dari hasil pemeriksaan laboratorium itu. Kemudian kami masih belum yakin kemungkinan salah pengambilan sampel. Kemudian kemarin juga saya sama Menteri Perdagangan ke Sukovindo menanyakan proses pemeriksaan dan meminta sampel yang masih tersisa di Sukovindo. Kemudian kami periksakan lagi ke BPOM dan ke Laboratorium Forensik Polri. Hasilnya juga negatif. Nah, oleh karena itu kami semua berkesimpulan bahwa beras yang diduga plastik itu ternyata tidak ada. Petugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak dan juga razia narkoba ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Petugas melakukan tes urin di tempat dan hasilnya 5 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Dalam razia yang berlangsung pada tadi malam pukul 22, petugas merangsek masuk ke dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat dan langsung menyisir setiap sel tahanan. Saat itu juga Kepala Rutan, Gugun Gunawan, langsung memerintahkan petugas sipir penjara untuk melakukan tes urin di tempat. Hasilnya,
5 orang penghuni rutan dinyatakan positif menggunakan narkoba. Polisi juga menyita puluhan handphone, sejumlah barang elektronik, dan berbagai senjata tajam. Menurut Kepala Kanwil Lembaga Pemasyarakatan Provinsi DKI Jakarta, Marzuki, razia ini dilakukan untuk menertibkan para napi penghuni rutan Salemba. Wakapolres Kepulauan Aru Maluku Kompol UN mengakui memiliki 4 paket sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapannya. Kompol UN terus diperiksa intensif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Dan hingga Selasa malam, Kompol UN masih menjalani pemeriksaan di bagian unit 2 Direktorat Reserse Narkoba di Polda Maluku di Kota Ambon. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol Tin Tabero menyatakan UN masih berstatus terperiksa atas kepemilikan 4 paket sabu-sabu. Polisi baru akan menetapkan status tersangka bagi UN setelah dilakukan gelar perkara. Dan sementara Brigadir AM dan Brigadir AK masih berstatus sebagai saksi karena mereka diduga tidak mengetahui apa isi barang yang diperintahkan Wakapolres untuk dibawa. Polisi masih memburu seorang oknum PNS yang memasok sabu-sabu untuk Wakapolres Aru. Kompol UN ditangkap diduga terkait kepemilikan sabu-sabu di rumah dinas Mapolres Kepulauan Aru di Kota Dobo. Bang Umar, gimana Bang? Abang gimana Bang? Perjanjian dengan Pemprov terdahulu yang mengizinkan pemukiman hanya mundur sejauh 5 meter dari bibir sungai. Dan selain itu warga juga menuntut relokasi bagi rumah mereka yang dibongkar sesuai dengan kesepakatan awal, dan selama 1 jam akses pintu masuk kompleks ditutup warga yang berdemo. Sejumlah perwakilan kecamatan pun menemui warga untuk mendengarkan aspirasi warga ini. Usai menyampaikan aspirasinya, warga pun membubarkan diri. Pertama ingin kami sampaikan, itu kami tidak menolak proyek itu, tidak. Kami tidak menolak proyek itu. Kami mengusulkan konsep alternatif. Dari 13 RT itu membentuk yang namanya Forum Warga Bantaran Kali Jakarta. Konsep alternatif yang kita ajukan ke Pemda itu, satu, itu renovasi. Pemerintah melalui kecamatan itu mengumumkan akan menggusur 15 meter. Kalau 15 meter itu habis, bahkan tanah milik di belakangnya itu juga akan kecomot. Yang kedua adalah relokasi. Relokasi yang kita tuntutkan. Tetapi ini satu paket ya. Relokasi itu untuk warga yang masuk di dalam 5 meter, itu artinya tergusur habis. Relokasi itu adalah dibangunkan rusun di Jalan Cengkeh dan Kampung Bandan. Itu yang terdekat dengan wilayah yang akan digusur, karena pekerjaan mayoritas warga 80% itu adalah kurang dari 1 kilometer. Kalau dipindahkan ke Marunda, orang terancam kehilangan pekerjaan. Informasi lain, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Badrudin Haiti memastikan tidak ada beras plastik yang beredar di pasaran. Masyarakat pun diminta tidak khawatir. Kepastian ini disampaikan Kapolri dalam konferensi pers menanggapi isu peredaran beras plastik di Jakarta kemarin. Menurut Kapolri, hasil uji 3 laboratorium menunjukkan hasil negatif. Sebelumnya hasil uji lab PT Sukovindo sempat menunjukkan ada kandungan plastik dalam beras yang beredar di Bekasi. Namun diperkirakan hasil itu tidak disertai perbandingan dengan material plastik atau alat penguji terpapar materi lain. Atas laporan ini, pemirsa, ratusan warga bantaran Kali Ciliwung mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu dini hari. Kedatangan warga untuk memprotes rencana pembongkaran yang akan dilakukan Pemprov DKI pada Rabu pagi ini. Rabu dini hari, kediaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Komplek Pantai Mutiara Penjaringan didatangi oleh warga bantaran Kali Ciliwung. Ratusan warga yang terdiri dari 13 RT dan 4 RW ini menuntut bertemu dengan Ahok untuk membatalkan rencana pembongkaran dan membuka ruang negosiasi dengan masyarakat. Aksi warga dihadang petugas keamanan yang berjaga di pintu gerbang. Ketegangan sempat terjadi saat warga berupaya merobohkan pagar kompleks ini. Dalam aksinya, warga menolak rencana pembongkaran pemukiman di bantaran Kali Ciliwung di wilayah Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang rencananya akan digelar pada Rabu pagi ini. Penolakan ini berdasarkan
negatif. Nah, oleh karena itu kami semua berkesimpulan bahwa beras yang diduga plastik itu ternyata tidak ada. Petugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak dan juga razia narkoba ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Petugas melakukan tes urin di tempat dan hasilnya 5 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Dalam razia yang berlangsung pada tadi malam pukul 22, petugas merangsek masuk ke dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat dan langsung menyisir setiap sel tahanan. Saat itu juga Kepala Rutan, Gugun Gunawan, langsung memerintahkan petugas sipir penjara untuk melakukan tes urin di tempat. Hasilnya, 5 orang penghuni rutan dinyatakan positif menggunakan narkoba. Polisi juga menyita puluhan handphone, sejumlah barang elektronik, dan berbagai senjata tajam. Menurut Kepala Kanwil Lembaga Pemasyarakatan Provinsi DKI Jakarta, Marzuki, ini kepolisian akan terus berdiskusi dengan PT Sukovindo dan juga pelapor Dewi Septiani. Pemeriksaan yang di laboratorium forensik, kemudian laboratorium BPOM, laboratorium di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian itu negatif. Tidak ada unsur plastik dari hasil pemeriksaan laboratorium itu. Kemudian kami masih belum yakin kemungkinan salah pengambilan sampel. Kemudian kemarin juga saya sama Menteri Perdagangan ke Sukovindo menanyakan proses pemeriksaan dan meminta sampel yang masih tersisa di Sukovindo. Kemudian kami periksakan lagi ke BPOM dan ke Laboratorium Forensik Polri, hasilnya juga